Oke, terakhir ya. Iya. Penasaran dari dulu, Mas Seno itu Gen Z. Ah, Harusnya aku manggilnya Seno, tapi iya. gak apa-apa. Mas Seno itu Gen Z, dan dari umur 19 ya Mas, udah jadi jubirnya Mas Iya, Eri iya, Cahyadi. iya. Itu pada saat Pilwakot Pilwali ya. Surabaya. Pilwali Surabaya. Dirimu masih semester 1, Iya, baru masuk maba. maba. UNER ya. Uner. UNER, ilmu politik, terus sudah jadi jubir. Iya. Sejak kapan kamu tertarik? Atau gini deh, sejak kapan berlatih, bergelut di bidang public speaking, komunikasi, dan khususnya yang politik? Iya, aku waktu sekolah itu dulu pernah bikin satu gerakan gede, Mbak. Itu waktu ada undang-undang baru yang mau mengalihkan SMA SMK ke provinsi. Ini cerita agak flashback dikit lah. Dan waktu itu Surabaya itu udah gratis sebenarnya SMA SMK-nya. Tapi karena dialihkan ke provinsi, anggarannya nggak cukup, waktu itu belum cukup. Akhirnya berpotensi hapus sekolah gratis ini. Wali kotaku masih Bu Risma. Nah, aku waktu itu menginisiasi gerakan sama teman-teman pelajar namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Bikin gerakan kirim surat ke Presiden Jokowi, jumlahnya 33.000 lebih surat dari anak sekolah se-Surabaya. Yang sampai sekarang tidak ada satupun yang dibalas suratnya waktu itu. Nah, dari situlah aku mulai masuk ke dunia dunia inilah yang harus berurusan sama orang banyak. Aku belajar bahwa ya dalam konteks memperjuangkan sesuatu yang aku anggap penting, cara terbaik untuk menyampaikan itu dan meyakinkan orang itu ya aku harus bisa membicarakannya dengan baik. Aku harus bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau aku nggak bisa menyampaikannya dengan baik, aku ini bukan anak politisi, bukan anak seorang pengusaha gede, bukan anak pejabat negara. Terus cara aku meyakinkan orang gimana? Itu nggak ada rumusnya yang aku pelajari. Cara meyakinkannya ya aku harus bicara sebaik mungkin. Nggak punya ordal juga? Nggak punya ordal juga. Ini sekarang Mbak Silvi yang mancing-mancing aku. Nggak mancing. Nggak Itu ada. pertanyaan biasa Nggak ada sekarang. ordal, nggak ada apa gitu loh. Itu yang aku anggap ya cara terbaiknya ya aku harus belajar. Dan itu akhirnya tertempas dengan situasi. Ya bikin demo, bikin apa. Waktu pelajar, waktu SMP, waktu SMA. Dan disitulah aku berinteraksi dengan banyak sekali stakeholders. Ada dari elit partai, ada dari pengambil kebijakan, macam-macam. Nah, di situ aku mulai belajar kayaknya kalau aku lulus SMA aku harus masuk partai politik. Dan jadilah sejak tahun 2020 itu aku lulus 2019, 2020 aku masuk PDI Perjuangan pakai seragam ini sampai sekarang. Oke. Goalnya apa kalau masuk PDI Perjuangan suatu saat pengen jadi apa Mas? Aku nggak Wajar mau loh kalau kita berandai-andai masuk banyak ya. ke partai politik, Oh iya, tapi menginginkan sebuah posisi suatu saat. ya ini impianku masa kecil ya. Aku membayangkan ya kalau kita mau bikin satu perubahan yang gede, impact yang gede, itu ya harus jadi seorang pengambil kebijakan. Bayanganku waktu SD dulu pengambil kebijakan itu equals with presiden. Dulu waktu aku kecil. Sampai sekarang gimana? Nggak apa-apa Ya. juga kalau mau jadi presiden. Gini, artinya caranya jadi presiden itu kan nggak ada. Rumusnya apa? Jadi tentara bisa jadi presiden. Jadi apapun bisa. Jadi akademisi bisa. Jadi ilmuwan bisa. Nggak ada rumus pakemnya. Nah aku mikir untuk menginstrumenkan cita-cita itu harus masuk partai politik. Jadi politisi. Itu yang caraku mengartikan waktu itu. Nah sejak aku masuk itu akhirnya ternyata memang ini duniaku deh, memang ini passionku. Teman-teman yang lain punya adrenalin untuk melakukan hal lain tuh cari adrenalinnya macam-macam. Ada yang ya macam-macam lah anak-anak muda. Tetapi aku ketemu adrenalin di dalam dunia politik kok. Nah, akhirnya sampai sekarang kecantol, nggak keluar-keluar nih dari dunia politik. Terus gitu. kenapa nggak nyalek aja? Ini kan musim nyalek. Dulu nyalek. Kemarin aku terus ditugaskan. eksekutif. Kemarin aku ditugaskan Pilkada. nyalek sebenarnya. Tapi aku request nggak mau nyalek karena memang aku punya penugasan lain sebagai juru bicara. Akhirnya aku tetap namaku dimasukkan di DPT waktu itu, DCT. Dan waktu itu aku benar-benar aku minta izin betul, aku nggak bisa full fokus di situ karena aku dapat penugasan jubir Mas Ganjar. Aku dimajukan di kota Surabaya untuk DPRD. Tiap hari aku memang nggak pernah bisa turun karena memang harus ngawal Mas Ganjar, harus di Jakarta.
nggak pernah bisa turun. Aku tidak pasang banner, aku tidak nggak sering ketemu dengan masyarakat, dan memang aku lepas itu. Nah akhirnya dapat suaranya juga, aku bersyukur sekali dan kaget juga loh. Tiba-tiba muncul 3.000, hampir 3.800 suara. Oh jadi sebenarnya udah nyalek. Maju aku kemarin, maju. Kita aja nggak tahu ya. Iya, tapi aku lepas itu, memang nggak fokus turun di sana. Dan 3.800 suara itu buat aku suara yang betul-betul murni, hanya karena ya selama ini aku jalan di mana-mana itu aja. Aku nggak berharap betul. Jadi banyak teman-teman yang lebih layak kemarin. Ya 5 tahun lagi lah ya. Ya Mbak Silvi juga harus ini. Aku tunggu nih masuk ke parpol. Aduh, jangan mancing-mancing. Oke, kalau gitu, Mas Eno, thank you banget sudah hadir di Si Paling Kontroversi ya. Terima kasih, Mbak. Senang banget bisa berbagi cerita dengan Mas Eno. Iya. Karena masih jarang kita lihat ada politisi-politisi muda. Jadi mudah-mudahan karirnya panjang. Amin. Bisa perlahan tapi pasti ya. Amin. Nggak instan. Oh iya. Ya, oke, Mas Eno, kita ketemu lagi di acara-acara lainnya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sekian Si Paling Kontroversi hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.